Kita bebas kemana-mana, kita bebas beraktivitas. New normal itu berarti udah nggak perlu wear lagi, nggak perlu pakai masker, terus nggak perlu cuci tangan dan lain-lain gitu. Padahal itu salah besar, guys. Protokol kesehatan itu seperti apa sih sebenarnya? Yang paling ditekankan itu adalah penggunaan APD. Tips yang paling utama, kamu harus membawa tas besar. Halo guys, assalamualaikum, kembali lagi di channel aku, Sofia Nur Fadila. Nah, di video kali ini aku mau sharing-sharing lagi nih guys. Jadi kan kemarin aku habis jalan-jalan ke Pantai Pangandaran. Nah, kalian bisa lihat videonya, video yang ini. Nah, kalau misalnya kalian belum tonton dulu ya guys. Nah, kemudian di situ tuh aku kayak nyaranin ke kalian, jadi meskipun kalian jalan-jalan, tapi kalian harus tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, terus ada yang nanya, ini pertanyaannya guys, bisa dibaca. Kak, bikin video tips and trick jalan-jalan selama new normal dong. Nah, jadi hari ini aku mau bikin video itu guys. Nah, tapi ini tuh kayak lebih ke protokol kesehatan secara umum ya. Jadi kayak nggak hanya pas kita jalan-jalan aja, bisa saat ke kantor, ke rumah saudara, pokoknya secara umum gitu. Kalau misalnya kita mau keluar. Nah, nggak usah banyak basa-basi lagi ya guys. Kita mulai ke videonya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 ini sampai saat ini tuh belum ada vaksin ataupun obat definitifnya gitu. Meskipun ada obat-obat yang diduga bisa mengobati COVID, nah tapi itu tuh sampai saat ini masih dalam proses penelitian dan juga nanti harus melalui uji klinis. Jadi upaya terbaik untuk menghentikan pandemi ini yaitu dengan pencegahan agar yang positif COVID itu tidak semakin bertambah gitu. Nah, terus kemarin kan kita udah melewati PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, PSBB ini tuh merupakan salah satu strategi pemerintah agar masyarakat itu di rumah aja. Nah, tujuannya itu agar bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Berarti tujuannya itu kan baik. Nah, tapi di samping dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya. Salah satunya itu berdampak pada perekonomian. Contohnya nih, mungkin kalau misalnya orang-orang yang kerjanya di kantor, ya itu mereka bisa kerja di rumah gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang yang memang kerjanya tuh misalnya berjualan, kemudian mungkin Gojek online dan lain-lain, nah itu tuh bisa mengganggu perekonomian mereka kayak gitu. Nah, sehingga agar roda perekonomian tetap berjalan dengan lancar, nah maka masyarakat harus melakukan perubahan pola hidup dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan baru atau juga disebut dengan new normal. Nah, jadi new normal itu merupakan adaptasi kebiasaan baru. Jadi masyarakat tuh bisa melakukan aktivitasnya kembali di tengah-tengah pandemi ini, tetapi harus beradaptasi dengan kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat, sehingga nanti akan menekan penularan yang pada akhirnya nanti insya Allah ya guys, wabah COVID ini berakhir gitu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin guys. Nah, tapi sayangnya dengan adanya new normal ini, kebanyakan orang tuh kayak kita bebas kemana-mana, kita bebas beraktivitas. Nah, tapi mereka tuh malah lupa gitu dengan tatanan yang barunya gitu, adaptasi yang barunya. Jadi ada orang yang kadang berpikir bahwa new normal itu berarti udah nggak perlu wear lagi, nggak perlu pakai masker, terus nggak perlu cuci tangan dan lain-lain gitu. Padahal itu salah besar guys, itu salah besar. Selama new normal ini, jadi meskipun kita udah bisa beraktivitas, tapi kita tuh harus tetap sesuai dengan protokol kesehatan gitu, harus tetap menjaga kesehatan agar kita terhindar dari si COVID ini. Nah, protokol kesehatan itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, jadi berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020, jadi protokol kesehatan itu ada dua. Yang pertama ada perlindungan kesehatan individu dan juga ada perlindungan kesehatan masyarakat. Nah, tapi di sini yang bakal aku tekenin tuh atau aku sharing ke kalian itu yang perlindungan kesehatan individu. Nah, untuk perlindungan kesehatan masyarakat kalian bisa lihat di link di bawah ini ya, karena aku udah simpen
sumber yang aku baca di bawah ini. Nah, jadi untuk perlindungan kesehatan individu yang paling ditekankan itu adalah penggunaan APD. APD itu apa guys? APD itu adalah alat pelindung diri. Jadi alat-alat yang digunakan untuk melindungi diri kita. Yang pertama adalah masker. Nah, di sini masker tuh bisa dua, ada masker surgical yang ini yang bisa kalian lihat kayak yang suka dipakai sama dokter-dokter di rumah sakit. Nah, terus juga ada yang masker kain. Nah, ini tergantung kalian mau pakai yang mana. Nah, tapi usahakan maskernya itu yang menutup hidung, mulut, dan juga menutup dagu gitu guys. Nah, masker ini kita gunakan kalau misalnya kita keluar rumah ataupun bertemu orang yang memang kita nggak tahu nih status kesehatannya kayak gimana. Karena kan kita nggak tahu dia tuh positif atau negatif gitu. Jadi kita harus pakai masker. Nah, terus juga kalau misalnya pakai masker yang kain, usahakan itu tuh yang 3 lapis guys. 3 lapis tuh jadi kayak ini nih misalnya masker aku, ini kan yang luarnya 1 lapis. Nah, ini tuh cuma 2 lapis. Nah, itu kayak gimana ya? Nah, ini tuh kayak ada sakunya guys. Ini aku dikasih. Nah, biasanya aku tuh beli kayak ada apa ya, semacam kertas atau apa, tapi teksturnya tuh kayak masker gini tapi lebih kecil dan lebih murah. Nah, itu tuh bisa dimasukin ke sini. Jadi itu 3 lapis kan. Nah, atau kalau misalnya kalian gak mau ribet, ya udah cari masker yang emang 3 lapis kayak gitu. Nah, terus selain masker, kalian juga harus sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, kemudian juga bisa menggunakan hand sanitizer gitu. Tapi paling bagus tuh sebenarnya pakai air gitu, karena kalau misalnya pakai hand sanitizer tuh virus yang matinya tuh kayak bukan bangkainya apanya ya, itunya tuh masih tersimpan gitu di sini. Tapi kalau misalnya cuci tangan kan teralirkan oleh air gitu. Nah, kemudian kita juga harus menghindari misalnya memegang mata, hidung, mulut dengan tangan yang kotor, atau kita nggak tahu nih ini bersih atau kotor. Jadi saran aku, mending kalau misalnya kalian nggak tahu ini bersih atau kotor, kalian cuci tangan dulu. Karena itu kayak bener-bener ketiga organ itu tempat masuknya si virus itu. Selanjutnya juga tetap physical distancing. Jadi kayak kalian harus menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter gitu. Karena apa? Karena tujuannya itu untuk mencegah droplet. Droplet itu kayak percikan atau cipratan air liur seseorang kalau misalnya dia lagi bicara, batuk, atau bersin. Nah, makanya penting banget nih kalian yang kalau misalnya lagi batuk atau lagi bersin itu harus sesuai dengan etika batuk atau bersin kayak gitu. Kemudian kita juga harus menghindari keramaian ataupun kerumunan orang gitu. Tujuannya sama, karena kita gak boleh berdesak-desakan kayak terlalu berdekatan gitu. Tetap harus ada jarak antara aku dan kamu. Asik. Kemudian yang keempat yaitu dengan menerapkan PHBS. PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, salah satunya yaitu dengan mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, kemudian juga olahraga teratur, sehari bisa 30 menit, kemudian juga istirahat yang cukup, minimal 7 jam ya guys. Nah, kemudian menghindari faktor resiko penyakit. Jadi maksudnya menghindari faktor resiko penyakit itu, jadi kan ada beberapa penyakit-penyakit yang menjadi penyakit komorbid dari COVID. Komorbid itu adalah penyakit penyerta, di mana orang-orang yang memiliki penyakit penyerta ini tuh bakal lebih rentan terkena penyakit COVID ini. Nah, misalnya nih penyakit diabetes, hipertensi, gangguan jantung, gangguan ginjal, gangguan pernafasan. Nah, bagi orang-orang yang memiliki penyakit itu tuh dia tuh akan sangat rentan gitu terkena COVID. Nah, sehingga faktor resiko yang bisa menyebabkan penyakit tersebut tuh harus dihindari gitu. Nah, kemudian selain orang-orang yang punya penyakit yang rentan untuk terkena COVID, itu juga biasanya pada orang-orang yang sedang hamil, kemudian anak-anak, ataupun memang udah lanjut usia kayak gitu. Nah, bagi ibu, bapak, atau kalian semua yang merasa diri kalian itu rentan gitu, jadi saran saya harus lebih berhati-hati. Upaya pencegahannya pun harus maksimal gitu. Nah, itu untuk protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan COVID. Nah, kemudian selanjutnya aku akan bahas tips and trick selama kita berpergian. Nah, jadi tips yang paling utama, kamu harus membawa
tas besar gitu. Nah, jadi ini bagi kalian yang biasa pakai tas-tas kecil gitu, kalian harus menggunakan tas besar, bisa ransel gitu. Kemarin juga pas aku ke Pangandaran aku bawa ransel juga kan gitu. Nah, karena apa? Karena kalau misalnya saat keadaan pandemi ini, otomatis barang-barang yang kita bawa pun itu akan lebih banyak gitu. Nah, barang-barang apa aja sih yang dibutuhkan gitu selama kita pergi keluar rumah gitu. Nah, yang pertama adalah masker. Masker itu jelas penting ya guys, karena kita kemana-mana pun harus menggunakan masker. Kemudian juga cadangannya, karena kan kalau misalnya kalian nih abis pakai masker terus dibuka kan, ya itu kalau misalnya kita wudhu kadang kita lupa atau kadang jatuh gitu. Kalau misalnya kita bawa cadangannya kan aman gitu, kita bisa tetap pakai masker gitu nih. Aku juga kayak ada persediaan masker gitu di tas. Nah, kemudian hand sanitizer, tentunya hand sanitizer itu penting karena kalau misalnya kita udah pegang sesuatu, udah salaman sama orang, nah kita langsung pakai hand sanitizer. Jadi kayak ya udah bersih lagi tangan kita. Yang ketiga adalah tisu basah dan tisu kering. Kenapa penting? Karena kan kalau misalnya kita mau masuk lift atau mau buka pintu supermarket ataupun apapun, nah kita bisa pakai tisu itu gitu. Atau sebenarnya bisa sih kayak langsung pakai tangan, tapi nanti kamu pakai hand sanitizer lagi gitu. Nah, terus yang keempat, kamu bisa bawa tempat minum dan juga tempat makan sendiri gitu. Jadi lebih aman kan daripada jajan di luar. Kalau bisa ya bawa bekal gitu ya guys. Yang kelima itu ada alat sholat. Jadi ini sangat penting karena kalau misalnya kita sholat nih zuhur atau asar gitu, nah kita kalau bawa sendiri kan enak gitu. Kalau cewek mungkin bisa bawa mukena, sejadah. Kalau cowok mungkin sarung jika perlu gitu ya guys. Nah, kemudian yang terakhir yaitu helm. Nah, ini bagi kalian yang memang pengguna ojek online gitu. Nah, itu helm penting banget karena kan kita nggak tahu ya guys itu bekas siapa gitu. Jadi aku saranin kalian bawa helm masing-masing gitu. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa aku sharing ke kalian. Untuk info lebih lanjut kalian bisa baca di description box aku. Di situ kalian bisa baca. Jadi di situ tuh kayak selain untuk protokol kesehatan kita dan masyarakat secara umum, di situ juga kayak dijelasin gimana sih protokol kesehatan selama di pasar, selama di minimarket, selama ya di mall gitu, terus selama di tempat gym ataupun di asrama. Pokoknya banyak, dan itu tuh tidak hanya untuk pengunjung tapi juga untuk pengelolanya, kemudian untuk penjual ataupun pekerjanya gitu. Pokoknya kalau kalian baca itu sangat bermanfaat banget guys. Nah, kemudian juga nih ada 2 link yang harus kalian kunjungi ya guys kalau misalnya kalian mau tahu informasi-informasi tentang COVID ini. Nah, linknya ini ada 2. Nah, pertama itu yang infeksi emerging.kemenkes.go.id itu tuh jadi kayak tentang jumlah kasus COVID secara global dan juga di Indonesia. Nah, kalau yang www.covid19.go.id itu tuh tentang informasi-informasi tentang COVID yang kayak misalnya tanya jawab, terus juga ada hoax-hoax tentang COVID, terus juga pokoknya informasi-informasi terbaru tentang COVID. Jadi aku saranin kalian harus cek ya link tersebut karena itu penting banget untuk mengetahui perkembangan tentang COVID yang ada di Indonesia ini. Nah, mungkin sekian video dari aku. Kemudian bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, kalian share ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu gitu. Sebenarnya kan informasi ini tuh udah sangat sering gitu himbau oleh pemerintah ataupun oleh dokter-dokter gitu, tapi kadang kita tuh suka lupa dan kadang kita tuh merasa bahwa pandemi ini tuh udah berakhir gitu, padahal belum guys. Nah, kita berdoa saja semoga pandemi ini cepat berakhir agar kita bisa benar-benar normal gitu, bukan new normal tapi kita benar-benar normal gitu ya guys. Kemudian jangan lupa like and subscribe video ini karena nanti kedepannya aku bakal banyak bikin video biar kalian gak ketinggalan guys. Jadi subscribe, dan pokoknya di bawah tuh ada tulisan subscribe, kalian subscribe terus nanti klik loncengnya gitu, jadi kalian gak bakal ketinggalan sharing-sharing dari aku gitu. Nah, dadah guys, assalamualaikum.